Sayyidah Fatimah salamullah alaiha secara umum. Karena posisi Sayyidah Fatimah salamullah alaiha itu sangat istimewa, tetapi keistimewaan itu luar biasanya anugerah Tuhan itu hanya khusus untuk mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Di mazhab Ahlus Sunnah tidak ada keistimewaan posisi Sayyidah Fatimah itu, biasa saja, sama saja dengan yang lainnya. Dari sisi hadis, sedikit hadis diriwayatkan dari Sayyidah Fatimah dalam literatur mazhab Ahlus Sunnah. Kalau dalam mazhab Ahlul Bait begitu banyaknya. Cukup dalam mazhab Ahlul Bait itu kalimat, kita bandingkan dua hadis, yang satu dari Ahlus Sunnah, yang satu dari Ahlul Bait. Yang dari Ahlus Sunnah itu tentang Imam Ali alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya yang paling aku cintai, kata, bisa dibaca pada bab manaqib Imam Ali, nanti mungkin rujukannya. Yang paling aku cintai Imam Hasan dan Imam Husain, kedua putraku itu, wa abuhuma khairum minhuma, dan ayahnya lebih baik dari keduanya, kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Nah, hadis dari mazhab Ahlul Bait adalah sekiranya tidak ada Ali, tidak ada pasangan yang dalam tanda petik, ya, dalam tanda petik cukup baik untuk Sayyidatina Fatimah salamullah alaiha. Sekiranya tidak ada Sayyidah Fatimah, juga tidak ada buat Imam Ali. Sekiranya tidak ada Ali, tidak ada pasangan untuk Sayyidah Fatimah salamullah alaiha. Jadi Imam Ali dengan seluruh keutamaannya, seluruh perjuangannya yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya juga, kemudian sampai pada satu titik di sini ada Sayyidah Fatimah salamullah alaiha. Kalau dalam riwayat mazhab Ahlul Bait, tapi saya tidak tahu ini berlanjut atau tidak. Seharusnya berlanjut itu setelah Sayyidah Fatimah menikah. Karena Nabi tidak pernah tidur katanya sebelum mencium Sayyidah Fatimah terlebih dahulu. Nah, sedangkan dan itu pasti setelah Sayyidah Fatimah menikah juga. Karena periode antara hijrah kemudian Sayyidah Fatimah menikah kan tidak lama setelah Nabi hijrah. Untuk menunjukkan besarnya posisi Sayyidah Fatimah salamullah alaiha, derajat Sayyidah Fatimah salamullah alaiha, yang sering jadi pertanyaan, kenapa mazhab Ahlul Bait mendahulukan, memprioritaskan, mengutamakan Sayyidah Fatimah dibanding Sayyidah Khadijah salamullah alaiha, ibunya sendiri. Pertama, karena kita mencintai ibunya, kita mencintai Sayyidah Fatimah. Karena kita mencintai Sayyidah Fatimah, kita mencintai ibunya. Tidak bisa ada dalam cinta itu sesuatu yang dipisahkan. Yang kedua, karena hadis-hadis Nabi yang menunjukkan keutamaan Sayyidah Fatimah salamullah alaiha. Sayyidah Fatimah lahir, riwayatnya berbeda. Ada yang menyebutkan yang paling umum, tapi paling tidak saya sependapat dengan itu. Yang paling umum itu tahun kelima kenabian. Sayyidah Fatimah itu lahir 20 Jumadil Tsani, 20 Jumadil Akhir, tahun kelima kenabian. Kemarin saya baca bukunya Ustadz Taufik Yahya, lebih tidak setuju lagi, salah nulis saja beliau sebetulnya. Karena menyebutkannya itu lahir tahun kelima hijrah. Nah, itu lebih keliru lagi, karena menikahnya saja tahun kedua hijrah, tahun kelima hijrah baru lahir, salah. Maksudnya tahun kelima kenabian. Cuma kalau nanti ketemu sama orang, salah lagi. Ada yang menyebutkannya tahun ketiga kenabian, ada yang menyebutkannya tahun kedua kenabian. Sayangnya tetap sepertinya jadi misteri tentang bagaimana Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga, walaupun kecil, ada juga yang menyebutkan tahun kelimanya itu sebelum kenabian, sebelum Nabi mengumumkan diri jadi Nabi. Saya selalu menyebutkan kata bi'sah itu sebetulnya adalah proklamasi. Bukan Nabi tiba-tiba dapat wahyu, tiba-tiba. Karena Nabi itu sudah tahu, dan jangankan Nabi, sejak kecil saja diajak dagang ini dan itu, orang-orang di para pendeta itu sudah tahu kenabian. Kalau dalam riwayat mazhab Ahlul Bait, Abdul Muttalib alaihissalam pesan pada
Abu Thalib dan sebagainya sudah disebutkan kenabian itu. Dan Nabi menjemput wahyu dengan naik turun Gua Hira bersama Imam Ali yang masih belia waktu itu. Tahanus di Gua Hira berkhalwat sampai kemudian datang jawaban Tuhan itu, dalam tanda petik jawaban Tuhan itu, dan izin untuk kemudian menyampaikan risalah kepada umat seluruhnya. Nah, ada yang menyebutkannya tahun kelima sebelum kenabian, ada yang menyebutkannya tahun kedua kenabian, karena berkaitan dengan asbabun nuzul turunnya surat Inna A'tayna Kal Kautsar. Nabi hijrah itu kan tahun 13 kenabian. Sayyidah Fatimah kemudian menikah tahun kedua hijrah. Berdasarkan satu pendapat, satu lagi tahun pertama hijrah. Setahun berikutnya Imam Hasan lahir, setahun berikutnya lagi Imam Husain alaihi wassalam. Jadi kalau tahun kelima kenabian, kemudian wafat tahun 11 Hijriyah. Tidak sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tahun kelima kenabian Sayyidah Fatimah lahir, tahun kedua menikah, berarti menikah itu usia 9 tahun. Kemudian wafat 9 tambah 9 18. Kalau tahun ketiga tinggal dikurangi, tapi kalau tahun 5 sebelum kenabian maka 28. Karena menikah pada usia 18 tahun dan wafat 9 tahun kemudian. Jadi 27 tahun usia Sayyidah. Kalau itu yang 5 sebelum kenabian. Ada beberapa versi tentang kelahiran Sayyidah Fatimah salamullah alaiha. Dan Sayyidah Khadijah salamullah alaiha itu perempuan utama. Beliau sebetulnya Sayyidatu Quraisy, perempuan Quraisy, dengan sistem pernikahan di zaman jahiliyah yang sangat memprihatinkan. Kalau ada orang seperti Sayyidah Khadijah, itu betul-betul perempuan yang mempertahankan kesucian dan dihormati, disegani oleh seluruh kabilah. Karena pertama, perempuan tidak dihargai. Misalnya cerita bayi perempuan dikubur hidup-hidup, atau jenis pernikahan yang kemudian satu diantaranya yang diangkat oleh Islam yang jadi pernikahan hingga sekarang. Sebelumnya ada beberapa jenis pernikahan itu. Misalnya anak bisa mewarisi istri bapaknya kalau bapaknya meninggal dunia. Bapaknya punya 9 istri kecuali ibu kandungnya. Jadi istri yang lainnya itu menjadi istri anaknya. Bayangkan. Yang kedua, ada yang pasang sejenis bendera untuk menunjukkan bahwa dia, kalau taksi nyala itu kosong lah ya. Seperti Hindu. Kemudian dia bisa berhubungan dengan siapa saja. Nanti setelah anaknya lahir, kalau dia hamil anaknya lahir, semua yang pernah berhubungan dengan dia dikumpulkan, bentuk lingkaran, bayinya sampai usia sekian tahun, 2 tahunan mungkin dia pelihara atau 1 tahun, simpan di tengah. Ke arah mana bayi itu merangkak, itulah bapaknya. Mana arahnya, enggak tahu, bayinya diputar dulu kali supaya pusing gitu. Karena kalau ya tahu didudukkan ke arah mana dia menghadap, itulah bapaknya. 2 jenis pernikahan itu marak di zaman jahiliyah, dan banyak kemudian dari hasil pernikahan itu yang ya pada akhirnya juga sampai pada mereka seruan agama, seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi tokoh-tokoh dalam sejarah kaum muslimin. Sedangkan latar belakangnya ya seperti itu. Dalam situasi seperti itu ada Sayyidah Khadijah salamullah alaiha yang menjaga kehormatannya, kesuciannya, iffahnya, izzahnya, dan dia menjadi dalam tanda petik bernilai sangat berharga. Nilainya itu dalam tanda petik sekali lagi ya. Kalau orang mau menikah itu bisa maharnya bisa wah gitu, karena perempuan terpandang, perempuan terhormat. Dan bukan tidak ada yang mencoba meminang Sayyidah Khadijah salamullah alaiha.
bahkan orang-orang kaya, konglomerat Quraisy waktu itu. Karena posisi yang terhormat, jadi rujukan perempuan-perempuan Arab waktu itu. Ketika Sayyidah Khadijah salamullah alaiha kemudian menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak punya apa-apa, yang sederhana, yang miskin, Sayyidah Khadijah dijauhi oleh dalam tanda petik lingkungan sosial Quraisy waktu itu. Jadi perempuan-perempuan Quraisy yang mungkin dalam bahasa kita sosialita sekarang ini itu menjauhi Sayyidah Khadijah karena menikahi seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikahi seorang yang sederhana, yang tidak punya apa-apa menurut kacamata orang-orang Quraisy waktu itu, perempuan-perempuan Quraisy dijauhi begitu rupa sehingga tidak ada yang membantu proses persalinan Sayyidah Khadijah salamullah alaiha. Padahal dulu struktur sosial yang ada di masyarakat Quraisy waktu itu kehadiran apalagi gitu ya, apalagi ketika dia bisa punya kemungkinan banyak ayah, itu banyak yang membantu ketika seorang perempuan itu mau melahirkan, kecuali Sayyidatina Khadijah salamullah alaiha. Kalau ikut dua versi yang harus didamaikan sekali lagi dalam kajian sejarah, Sayyidah Fatimah menjadi putri yang keempat setelah Sayyidah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Walaupun dia diakui sebagai putri yang keempat, tapi jaraknya cukup jauh antara ketiga ini dengan Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi. Kalau Nabi SAW menikah usia 25, bi'sah hanya usia 45 tahun sebelum kenabian, dia 10. Jadi rentang 10 tahun itu Nabi punya putri 4 kalau berdasarkan riwayat itu. Tapi tidak cukup jauh ininya itu. Karena 10 tahun sampai anak 4 saya kira dekatlah. 2 tahun, cukup dekat sebetulnya. Cuma Sayyidah Fatimah itu betul-betul tumbuh kembang besar sendirian. Jadi dalam banyak kajian sejarah itu Sayyidah Fatimah tumbuh mandiri. Sayyidah Fatimah itu sendirian karena saudara-saudaranya sudah besar, katanya begitu. Sehingga riwayat bahwa ketiga putri ini adalah putri kandung Rasulullah SAW juga bisa jadi pertanyaan karena jaraknya tadi sebetulnya cukup dekat. Kecuali kalau kita ambil lahirnya Sayyidah Fatimah itu 5 setelah kenabian, maka jaraknya itu 20 tahun. Memang jauh. Tapi nanti kalau ambil 5 tahun kenabian, maka Sayyidah Fatimah menikah itu usia 9 tahun. Walaupun beda memang pertumbuhan fisik keluarga Nabi. Nabi Ibrahim, Rasulullah, Imam Zaman, Ajarallahu Ta'ala Furajul Syarif tidak bisa disamakan dengan kita semua. Sekali lagi itu ikhtilaf tarikhiyah. Nah, yang kedua mengatakan mereka itu Rabibah, mereka itu putri-putri asuh dari saudarinya Sayyidah Khadijah yang kemudian diasuh oleh Sayyidah Khadijah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini jadi putri yang keempat, kalau tidak dia jadi putri yang pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian lahir 20 Jumadil Tsani ya, dengan beberapa perbedaan periwayatan itu. Tapi beliau tumbuh kembang sendirian, mandiri dan lain sebagainya. Sejak lahir tumbuh bersama Nabi, pada proses persalinan yang sulit itu kemudian datang perempuan-perempuan suci yang diturunkan Allah Ta'ala untuk membantu kelahiran Sayyidah Khadijah salamullah alaiha. Lalu Nabi sallallahu alaihi sudah beradzan menurut riwayat mazhab Ahlul Bait ya. Karena itu untuk menunjukkan bahwa adzan itu tidak diturunkan dari mimpi sahabat. Tidak diturunkan dari mimpi sahabat yang aku mendengarnya begini ya Rasulullah. Dalam riwayat Ahlus Sunnah, adzan itu bukan turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi turun pada para sahabat. Nabi sudah beradzan dan beriqomah pada telinga kanan dan telinga kiri putrinya. Sehingga kalau adzan itu turun setelahnya di Madinah lagi, maka putri Nabi Sayyidatina Fatimah tidak pernah diadzankan oleh Rasulullah SAW. Hanya
anak-anak kita semua yang punya keutamaan diazankan dan diiqomati, sedangkan putri Nabi sama sekali tidak mendengar kalimat azan itu di telinga kanan dan kiri beliau. Jadi diazankan oleh Rasulullah SAW, diiqomati. Tidak begitu dalam tanda petik ya, karena yang ditekankan dalam kitab-kitab tarikh itu tentang kesendirian Sayyidah Fatimah. Beliau itu cukup solitary. Solitary itu bukan berarti tidak punya sahabat, tidak ini, tapi terasing. Jadi mandiri, terasing, apa ya kalimat yang enaknya? Beda sendiri atau ya unik gitu. Sayyidah Fatimah salamullah alaiha. Dan sejak awal kemudian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat di belakang Nabi, karena dalam mazhab Ahlul Bait diyakini seluruh perintah itu turun sejak awal. Ya, Nabi sudah salat sejak awal, adzan iqamah juga sudah dilakukan sejak awal. Jadi Sayyidah Fatimah tumbuh besar di rumah wahyu. Sayyidah Fatimah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam paling tidak sampai tahun ke-13 atau sampai sebelum menikah, betapa banyak wahyu turun dan Sayyidah Fatimah salamullah alaiha ada di dalamnya. Itu untuk menunjukkan mengapa kita tidak merujuk pada Sayyidah Fatimah berkaitan dengan turunnya wahyu, berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Quran, karena Sayyidah Fatimah ada di situ. Untuk seluruh ayat periode Makkiyah, itu Sayyidah Fatimah salamullah alaiha ada di rumah wahyu itu. Rumah tempat turunnya para malaikat. Jadi keberkahannya itu luar biasa. Keberkahan Sayyidatina Fatimah salamullah alaiha. Tetapi ada perbedaan sekali lagi cara pandang terhadap Sayyidah Fatimah dari mazhab Ahlussunnah dan dari mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Dalam mazhab Ahlul Bait menempati derajat keutamaan, kemuliaan yang tidak ada seorang pun yang bisa meraihnya dari perempuan seluruh alam semesta kecuali Sayyidah Fatimah salamullah alaiha. Juga dari siapapun para pengikutnya. Ini riwayat Siti Aisyah. Di Madinah kalau Sayyidah Fatimah datang, kan kemuliaan Sayyidah Fatimah banyak, kita sambung nanti pada pertemuan yang akan datang. Satu misalnya yang disematkan Nabi pasca wafat Siti Khadijah salamullah alaiha, Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Kalau semua istri-istri Nabi itu Ummahatul Mukminin. Kalau Sayyidah Fatimah Ummu Abiha. Letakkan seluruh kaum mukminin di satu timbangan dan letakkan Nabi SAW di timbangan yang satu. Yang ini Ummahatul Mukminin, yang ini Ummu Abiha. Jadi seluruh kaum mukminin ditimbang, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah cukup untuk menunjukkan kemuliaan Sayyidatina Fatimah. Gelaran banyak, nanti kita sambung pada waktu yang akan datang. Tumbuh besar di rumah wahyu. Beliau juga yang berhadapan dengan orang-orang Quraisy ketika yang lainnya tidak. Misalnya ketika Nabi SAW sholat di Ka'bah, dan Nabi sudah sholat di Ka'bah. Dan sholat Nabi itu, kalau nanti kita ziarah, itu di belakang tempat lahir Imam Ali. Karena walaupun Nabi sholat di Ka'bah, Nabi tidak pernah membelakangi Ka'bah. Karena kiblatnya kan masih Masjidil Aqsa, bukan Ka'bah. Kiblatnya masih Masjidil Aqsa sebagai kiblat yang pertama. Ketika Nabi sholat di Ka'bah pun, Nabi itu di sebelah sini sholatnya itu. Karena beliau lurus ke arah Masjidil Aqsa, tapi tetap menghadap Ka'bah. Tidak pernah sholat di sini lalu membelakangi Ka'bah. Masjidil Aqsa-nya ke sebelah sana. Dan Nabi tidak sholat di sini. Nabi sholatnya itu di sini. Dan sama seperti saya sering jadikan itu dalil sebagai kewajiban sholat di atas tanah itu. Karena Masjidil Haram dari dulu sampai sekarang tidak punya atap. Satu-satunya masjid terbuka seperti Masjid Kufah begitu. Pusat Islam, dia tidak punya atap. Hujan ya hujan, Masjidil Haram pernah banjir kan.
Dan dulu itu tidak ada kompleks masjid, dulu itu perumahan, rumah para sahabat, unta, kuda bisa lalu lalang di sekitar Ka'bah, bahkan bisa tawaf naik unta sekalipun kelilingnya itu bisa dilakukan. Jadi Nabi sholat di situ tidak mungkin ada digelar karpet. Bahkan sekitar 313 meter ke bawah dari tempat lahir Imam Ali itu rumah Ummu Hani, tempat Nabi Isra. Karena Nabi kan Isra-nya minal masjidil harami dan dulu belum ada Masjidil Haram sebagaimana yang kita pahami sekarang. Belum kompleks masjid, masih rumah-rumah para sahabat. Yaitu di belakang bagian situ tempat sholat Nabi. Disitulah kalau kita umroh kita akan menemukan jemaah Iran biasanya kumpul. Di sini bagian belakang tempat lahir. Jadi justru tidak menghadap ke pintu Ka'bah, berseberangan dengan pintu Ka'bah. Pertama, karena di situ Nabi SAW sering sholat, karena dia lurusan langsung dengan Masjidil Aqsa. Kalau kita sholat di sini, kita membelakangi Masjidil Aqsa. Walaupun tetap Ka'bahnya kan di sini. Yang kedua, di sini relatif lebih lengang sebetulnya. Karena jamaah itu tumpuknya di sini. Dan di sini ke sini sudah terurai. Jadi di daerah sini lebih lengang. Mazhab Ahlul-Bait itu memberikan kemungkinan fikih yang agak ringan dengan yang umum. Nah, ketika Nabi sholat di situ, Nabi dilumuri sampah, debu dan lain sebagainya. Sayyidah Fatimah salamullah alaiha yang membersihkan debu-debu itu dari Rasulullah SAW, membersihkan sampah itu dari Nabi ketika Nabi sholat, itu dionggokkan sampah oleh orang-orang Quraisy ketika Nabi sholat itu. Dan bukan hanya itu, Sayyidah Fatimah datangi orang per orang yang mengganggu Rasulullah itu. Jadi didatangi, dibela kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Sayyidah Fatimah Salamullah Alaiha. Tentu tidak dilawan oleh orang-orang Quraisy itu, diajak main pedang dan lain sebagainya. Tapi sikap Sayyidah Fatimah di masa kecil beliau mendatangi orang-orang itu sudah menunjukkan pembelaan, ketaatan, penghormatan ketika no one else did. Gitu. Ketika tidak ada seorang pun yang lainnya melakukan itu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena situasi dan lain sebagainya. Kemudian beliau ikut dalam tarikh itu. Sayyidah Khadijah salamullah alaiha adalah orang yang sangat kaya, sukses kan? Kita yakini itu semua. Pengusaha yang sangat berhasil. Tapi tidak dalam tanda petik tidak satupun dari hasil kekayaan Sayyidah Khadijah salamullah alaiha itu yang dinikmati oleh Sayyidah Fatimah salamullah alaiha. Seluruh harta Sayyidah Khadijah digunakan Rasulullah SAW di jalan Islam, di jalan dakwah. Jadi Sayyidah Fatimah tidak dalam tanda petik menikmati duniawi, usaha atau dagang dari ibunya. Bagaimana hartanya itu dihabiskan? Dulu itu yang luput dari sejarah Islam. Sahabat-sahabat Nabi awal, kebanyakan budak belian, orang-orang dari negeri luar. Atau kalau mereka itu dalam sistem kabilah yang dijalankan di Arab waktu itu, kalau mereka memeluk Islam, dia diputus oleh kabilahnya. Tidak diakui lagi bagian dari kabilahnya. Dengan sendirinya kehilangan pekerjaannya, kehilangan nafkahnya, kehilangan keluarganya, kehilangan rumahnya. Orang-orang yang masuk Islam awal-awal itu tidak punya apa-apa. Ketika mereka masuk Islam, diputus segala sesuatunya. Hubungan finansialnya itu terputus. Tidak bisa apa-apa. Nabi SAW dengan Sayyidah Khadijah yang mensupport itu semua. Bahkan di pasca Nabi wafat SAW ketika Sayyidah Fatimah mengetuk pintu rumah para sahabat satu demi satu dan mengingatkan mereka tentang wilayah Imam Ali alaihi salatu wassalam, diketuk karena kan kekhalifahan kemudian dipegang oleh yang lainnya, dan Sayyidah Fatimah mengingatkan sekali lagi, didatangi one by one, datangi oleh Sayyidah Fatimah satu persatu, diingatkan, bukankah dulu kamu begini, bukankah begitu, sehingga tidak ada hujah bagi mereka itu. Sayyidah Fatimah sebagai nadhir yang membawa peringatan.
yang mengingatkan mereka akan janji mereka, akan sumpah mereka, akan baiat mereka, dan mengingatkan apa yang terjadi dulu. Bukankah dulu kalian itu tidak punya rumah dan kami beri kalian rumah? Bukankah dulu kalian tidak punya pekerjaan dan kami beri kalian pekerjaan? Dahulu kalian tidak punya nafkah, kami beri kalian nafkah. Nah, itu sahabat-sahabat yang pernah diselamatkan itu didatangi satu demi satu, diingatkan oleh Sayyidah Fatimah Salamullah pasca Saqifah Bani Sa'idah setelah Nabi wafat. Dalam periode wafat Sayyidah Fatimah yang sangat, periode antara wafat Nabi dan wafat Sayyidah Fatimah yang sangat singkat, 60 hari menurut satu riwayat, 90 hari menurut yang lain, ada yang 75 di tengah-tengahnya juga. Itu terjadi begitu banyak peristiwa besar ketika Sayyidah Fatimah mengingatkan kaum muslimin akan hak keluarga Rasulullah dan hak Islam, mengingatkan bangunan Islam seluruhnya. Ummu Abiha, Ummul A'immah, ibu dari ayahnya, ibu dari para imam alaihi wassalam, Sayyidatina Fatimah salamullah alaiha, yang punya derajat khusus di hadirat Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dari Sayyidah Fatimah salamullah alaiha kemudian kalimat-kalimat Tuhan itu hingga akhir zaman kekal selamanya.